teman-teman mahasiswa baru Universitas Airlangga. Apa kabar nih? Perkenalkan, nama saya Nurzalfa Itsnaini selaku Ketua Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, kita akan memperkenalkan UKM apa aja sih yang ada di Universitas Airlangga, kegiatan teman-teman UKM seperti apa, dan tentunya prestasi apa saja yang pernah diraih oleh teman-teman UKM ini. Nah, teman-teman mahasiswa baru pada kepo nih tentunya terkait hal tersebut. Untuk itu, tonton terus live streaming dari kita ya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan, nama saya Jenny Marlena, perwakilan dari UKM Kerohanian Buddha. Unit Kegiatan Kerohanian Buddha atau akrab dikenal dengan sebutan UKKB merupakan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Airlangga dan sudah berdiri sejak 13 September 1996. Hadir sebagai organisasi di bidang keagamaan, UKKB UNER bertujuan untuk meningkatkan rasa spiritualitas anggotanya dan berpegang pada ajaran Buddha Dharma. UKKB mewadahi pengembangan diri anggota dengan berlandaskan asas kekeluargaan dan menjadikan UKKB sebagai rumah bagi mahasiswa Buddhis di Universitas Airlangga. UKKB sendiri memiliki 4 divisi diantaranya PSDM, Kerohanian, Humas, dan Kreatif Media. Setiap tahun ajaran baru, UKKB juga mewadahi mahasiswa baru untuk mengikuti magang UKM. Di antaranya kegiatan yang dilakukan berupa welcome party untuk mahasiswa baru, kegiatan viara bareng, hingga ada kegiatan pendalaman dhamma untuk mahasiswa-mahasiswi anggota UKKB. Selain kegiatan internal, UKKB juga melakukan bakti sosial kesehatan yang biasanya dilakukan pada bulan Waisak. Baksos berupa pengobatan gratis oleh para dokter dan dokter gigi alumni UKKB UNER. Terakhir, UKKB UNER juga bekerja sama dengan KMB, Keluarga Mahasiswa Buddhis lainnya se-Surabaya di bawah naungan Young Buddhist Association atau YBA dan menyelenggarakan Vesak Festival, sebuah acara festival Waisak yang dilakukan di Tunjungan Plaza setiap tahunnya pada bulan Waisak selama 5 hari berturut. Jadi, tunggu apa lagi? Kami segenap keluarga UKKB UNER menunggu kedatangan kalian. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Chandika Wirangga selaku Ketua dari Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Hindu Dharma Universitas Airlangga. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Hindu Dharma atau yang biasa dikenal dengan sebutan UKMKHD. Jadi UKMKHD itu merupakan sebuah organisasi yang mewadahi seluruh mahasiswa Hindu di Universitas Airlangga, yang mana dalam kegiatan-kegiatannya berfokus pada kontribusi terhadap mahasiswa Hindu di Universitas Airlangga, pada umat Hindu pada umumnya, dan juga masyarakat luas melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, dan sosial yang dibalut dalam suasana kekeluargaan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan juga Tridharma perguruan tinggi. Nah, tentunya kalian penasaran dong bagaimana kegiatan-kegiatan kita? Yuk pantengin terus. Yang pertama ada Superman Bali, di mana kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya, yang mana kita akan mengunjungi berbagai SMA yang ada di Bali sekaligus memperkenalkan bagaimana kehidupan sebagai mahasiswa di Universitas Airlangga kepada siswa-siswi kelas 12. Nah, selanjutnya adalah bakti sosial. Bakti sosial ini kita akan pergi keluar kota untuk memberikan bantuan dalam bidang kesehatan, sarana dan prasarana sekaligus menjalin silaturahmi kepada umat Hindu yang ada di pelosok-pelosok. Selanjutnya ada acara Tirtayatra yang merupakan acara internal kita, di mana acara ini kita akan mengunjungi pura-pura yang ada di sekitaran Jawa Timur. Selanjutnya ada acara upgrading, yang mana merupakan acara ini serangkaian dari Tirtayatra yang merupakan bentuk evaluasi internal anggota UKMKHD yang dibalut dalam suasana kekeluargaan. Selanjutnya ada kegiatan display UKN, yang merupakan kegiatan sosialisasi atau pengenalan unit kegiatan mahasiswa kerohanian Hindu Dharma kepada mahasiswa baru. Acara ini merupakan serangkaian dari acara penerimaan mahasiswa baru di Universitas Airlangga. Nah, selanjutnya ada acara Mahabharata yang merupakan acara tahunan kita, di mana acara Mahabharata ini bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya organisasi kepada mahasiswa baru, mempertemukan mahasiswa Hindu di Universitas Airlangga, dan juga memperkenalkan pengurus, anggota, maupun alumni. Nah, yang paling penting dalam acara ini juga dilaksanakan upacara Upanayana yang merupakan upacara penerimaan mahasiswa baru secara niskala. Selanjutnya ada acara welcome party, yang mana acara ini bertujuan untuk menyambut secara simbolis mahasiswa baru anggota UKMKHD yang dibalut dalam suasana kekeluargaan.
Nah, selanjutnya ada kegiatan suksesi. Suksesi merupakan kegiatan pergantian kepengurusan, yang mana dalam kegiatan ini terdapat kegiatan pembentukan ADART, pembacaan laporan pertanggungjawaban, dan juga pemilihan ketua UKM-KHD periode yang baru. Nah, selanjutnya ada kegiatan Nirwana. Nirwana ini merupakan kegiatan utama dan terbesar dari UKM-KHD, di mana dalam kegiatan ini terdapat berbagai macam acara maupun lomba seperti Nirwana Futsal Competition, ICA Competition, Nirwana Foto Contest, Utsawa Dharma Gita, dan Balinese Dance Competition. Nah, selain kegiatan maupun acara-acara yang sudah dijelaskan tadi, masih banyak banget nih acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh UKM-KHD. Jika kalian penasaran, kita tunggu kalian di Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Hindu Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Saiful Abidin selaku masuk atau ketua UKM-KI UNER 36. Selamat datang Satria Airlangga di kampus kita tercinta. Kampus yang syarat dengan nilai-nilai akademis tidak lantas mengabaikan wadah untuk mengembangkan diri para mahasiswa dalam berbagai bidang. Untuk itulah UKM ada, dan di sini unit kegiatan mahasiswa kerohanian Islam Universitas Airlangga atau biasa disebut dengan UKM-KI UNER masuk dalam wadah yang berdiri sebagai representasi agama Islam di rumpun UKM kerohanian. Jika kalian seorang muslim dan ingin belajar bersama-sama dalam menerapkan nilai-nilai Islam, maka memilih UKM-KI merupakan wadah yang paling tepat. UKM-KI identik dengan kekeluargaan yang anggotanya ditautkan oleh kekuatan persaudaraan dalam Islam atau biasa kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah. Disahkan pada 30 Maret tahun 1984, UKM-KI bertujuan untuk mewarnai lingkungan kampus dengan nilai-nilai Islam. Melalui UKM-KI, kebutuhan mahasiswa muslim akan wawasan dan kegiatan keislaman dapat terakomodasi. Dakwah para pengurus UKM-KI yang telah purnah diteruskan oleh kami, kepengurusan 36 dengan mengusung slogan Rekatkan Ukhuwah Dayakan Dakwah yang berada di bawah naungan Kabinet Wani. UKM-KI yang terdiri dari 9 departemen dan 1 biro ini memiliki anggota dari berbagai macam latar belakang yang mereka bergerak dalam satu barisan demi terwujudnya organisasi yang humble, harmonis, dan juga berkemajuan. Beberapa kegiatan yang telah diselenggarakan oleh UKM-KI di dalam maupun di luar kampus antara lain adalah rangkaian kegiatan Ramadan Mubarak Airlangga yang biasanya kita sebut dengan RMA untuk menyemarakan bulan suci Ramadan di Universitas Airlangga, puluhan kajian isu seputar keislaman, pelatihan baca Al-Quran untuk meningkatkan kecintaan mahasiswa muslim UNER akan Al-Quran, kegiatan mengajar adik-adik binaan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di sekitar, Rihlah sebagai acara untuk mengenal lebih dekat dan merekatkan antar pengurus anggota UKM-KI UNER. Pelatihan dakwah kampus yang biasanya kita sebut dengan PDK, yakni sebagai wadah pengembangan diri yang terdiri dari 3 jenjang, yakni PDK 1, 2, dan 3. Dan tentunya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang ada di UKM-KI UNER. Ya, inilah kita, keluarga UKM-KI UNER 36, Kabinet Wani, Los Garewel. Halo semuanya, salam damai bagi kita semua. Perkenalkan, aku Adel dari UKM Kerohanian Katolik Universitas Airlangga. Hari ini aku akan mengajak kalian semua untuk mengenal secara singkat tentang UKM Kerohanian Katolik. Nah, kalian pada penasaran kan? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Apa sih UKM Kerohanian Katolik itu? UKM Kerohanian Katolik atau biasa disingkat dengan UKM-KK merupakan wadah bagi mahasiswa Katolik Universitas Airlangga untuk berkumpul, berorganisasi dengan berlandaskan 4 pilar UKM-KK, yaitu katolisitas, kekeluargaan, intelektualitas, dan juga sosial masyarakat. UKM-KK UNER ini berdiri sejak 31 Oktober tahun 1992. Lalu siapa saja sih anggota UKM-KK itu? Nah, anggota UKM-KK meliputi semua mahasiswa Katolik Universitas Airlangga. Jadi kalau kalian mahasiswa yang beragama Katolik, kalian termasuk ke dalam bagian keluarga UKM-KK. UKM-KK memiliki banyak kegiatan yang mewadahi anggotanya untuk berkembang, baik secara rohani maupun non-rohani, menambah pengalaman dan juga soft skill. UKM-KK memiliki kegiatan rutin seperti latihan futsal, basket, dan badminton. UKM-KK juga pernah mencetak prestasi dengan menjadi juara 3 futsal Trisi 2018. Selain itu, terdapat juga showcase tes kantate atau latihan rutin paduan suara.
UKMKK juga mempunyai kegiatan menarik untuk para mahasiswa baru, yaitu Welcome Party. Welcome Party ini biasanya dilakukan di luar kota dan bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa baru dengan keluarga UKMKK sekaligus mengakrabkan mahasiswa baru. Tiap tahunnya, UKMKK juga merayakan perayaan ulang tahun dalam Algon's Charity and Anniversary atau disingkat ACA. Pada kegiatan ACA, kita akan terjun langsung melakukan pengabdian masyarakat untuk melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi. Tiap awal semester, UKMKK akan mengadakan misa pembukaan awal semester dan juga akan mengadakan misa bulanan di tiap bulannya. UKMKK juga masih memiliki banyak kegiatan lainnya seperti Algons Mengajar, Donor Darah, Diskusi, Doa Rosario, BKSN, dan masih banyak lagi. Nah, ternyata banyak banget kan kegiatan seru UKMKK. Jadi tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami dengan cara mendaftar magang di UKMKK dan ikuti kegiatan seru kami lainnya bersama dengan keluarga besar UKMKK. Aku tunggu partisipasi dari kalian semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Halo teman-teman sekalian, UKM Kerohanian Kristen atau yang biasa kami sebut sebagai UK3 merupakan wadah bagi mahasiswa dan mahasiswi Kristen untuk belajar, bersekutu, dan melayani bersama. Melalui UKM ini, kalian akan dipersiapkan dan dibekali dengan pengetahuan yang mendalam akan kebenaran dan rencana Allah yang begitu besar dan mulia bagi dunia ini. Sehingga setelah kalian lulus dari universitas ini, diharapkan kalian dapat menjadi garam dan terang bagi bangsa dan negara melalui bidang-bidang keilmuan kalian dan pekerjaan kalian nantinya. UKM KKR juga terdiri dari persekutuan doa yang ada di setiap fakultas loh. Nah, yang pertama ada PD Medifed, kemudian PD FKM, PD FST, PD Visip, PD Tekno, PD Farma, Pepsi, PD Yuris, PD Medis, PD FIB, PD FEB, dan PD FKG. Nah, untuk fakultas vokasi dibagi ke dalam PD yang sesuai jurusan masing-masing ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa nih untuk mencatat kontak person di setiap PD kalian masing-masing ya. Selain itu, ada banyak kegiatan loh di UKM KKR. Wah, apa aja tuh? Yuk, check it out! Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, kegiatan kita juga masih berjalan secara online. Jangan lupa follow Instagram dan YouTube UKM KKR ya. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi kontak person yang tertera di layar. Nah, bagi seluruh mahasiswa baru Kristen 2020, diharapkan mengisi G-Form ini untuk database mahasiswa Kristen UNER. Sampai jumpa di UKM KKR. Soli Deo Gloria. Halo semua, selamat bergabung dengan 3 menit mengenai JJUA. Anda sering digodain cowok-cowok nakal. Ingin melawan balik, tapi nggak bisa bela diri. Kami punya solusinya. Bergabunglah bersama kami di UKM Jiu-Jitsu Universitas Airlangga. Buat kalian yang belum tahu apa itu Jiu-Jitsu, jadi Jiu-Jitsu adalah salah satu seni bela diri Jepang yang sudah ada sejak zaman Shogun loh. Jadi di Jiu-Jitsu ini kita memakai teknik Yawaragi, di mana kita menggunakan tenaga lawan untuk melumpuhkan lawan kita. Untuk latihannya di Jiu-Jitsu itu kita fleksibel banget. Jadi latihan rutinnya ada di hari Selasa sama Sabtu. Terus kalian yang masih ingin explore lebih lanjut, kita juga ada Muay Thai di hari Jumat malam. Kita bisa minta porsi latihan tambahan loh. Nah, untuk lomba yang diikuti UKM Jiu-Jitsu juga bermacam-macam loh, mulai dari tingkat kota, provinsi, hingga nasional. Buat kalian yang mau ikut lomba, kompetisi, tenang bagi kita bakal dikasih hadiah dari universitas. Cuma bahas latihan nih.
Oh, jangan salah. Di JJUA ini kegiatan kita bukan cuma latihan aja kok. Kita juga punya banyak kegiatan lain seperti diklat di alam Happy Camp, lalu latihan di alam seperti Kasuku, dan juga banyak sekali kegiatan lain. Selain itu, kita juga ngadain lomba tingkat nasional loh, yaitu ADGC, Airlangga Gigatin Championship. Keren banget. Gimana? Udah mulai tertarik kan? Nah, sekarang sudah minat join JJUA. Buat kalian yang mau tanya-tanya lagi, boleh kok DM di IG-nya JJUA. Kalau kalian mau daftar, langsung aja klik link di bawah ini. Bergabunglah dengan kami di UKM Jiu-Jitsu Universitas Airlangga. JJUA. Tamati Os. Semangat jadi juara. Salam Karate Os. Selamat datang di UKM Karate Do Universitas Airlangga bersama saya, Sabrina, sebagai bagian dari keluarga besar UKM Karate Do Universitas Airlangga. Kami ucapkan selamat kepada mahasiswa baru angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari mahasiswa Excellent with Morality, kebanggaan kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengajak kalian mengenal lebih jauh tentang keluarga kami, yaitu UKM Karate Do Unai. Unit kegiatan mahasiswa Karate Do Universitas Airlangga merupakan organisasi mahasiswa di bidang minat dan bakat terhadap bela diri karate. Kami telah berdiri secara resmi pada tahun 2014 dan hingga saat ini masih menjadi UKM kebanggaan Ksatria Airlangga. Selama itu pula, kami bersama saling bertukar cerita, mencetak sejarah, menitikan air mata, dan melempar tawa. Tahu nggak sih, UKM kami menjadi bagian dari UKM bela diri dengan tingkat popularitas tinggi di kalangan mahasiswa Unair. Namun, mengapa sih kalian harus menjadi bagian dari kami? Di usia yang belum menginjak 1 dekade, kami telah mencetak beberapa prestasi, baik tingkat nasional dan internasional. Kami juga sangat terbuka kepada seluruh mahasiswa Universitas Airlangga dari segala kalangan, baik bagi yang baru maupun yang berpengalaman. Sesuai dengan peraturan rektor, setiap maba wajib menuntaskan magang UKM. Nah, di masa pandemi ini, UKM kami menawarkan latihan secara daring yang dapat dituntaskan di rumah dengan beban tugas yang lebih ringan. UKM kami mempunyai program latihan yang menyenangkan, tetapi tidak mengurangi nilai-nilai dalam karate, seperti latihan dasar, latihan fisik, dan latihan untuk persiapan pertandingan. Kenapa menyenangkan? Karena pelatih mengemas latihan dalam bentuk yang menarik, seperti latihan dalam bentuk games, latihan fisik di luar student kampus, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu loh, banyak kegiatan seru dalam UKM, seperti latihan gabungan dengan UKM lain, latihan dengan UKM karate universitas lain, dan karate fun camp. Yuk, jangan ragu untuk bergabung, jadilah bagian dari keluarga kami, memulai cerita bersama-sama dan menuai hasil yang baik untuk UKM dan kita semua. UKM Karate Do Unair, kontribusi, dan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey kabar Rek, perkenalkan nama saya Elsa, melatih saya dari UKM Shorin Jikempo Universitas Airlangga. Program-program kerja apa aja sih yang ada di UKM Shorin Jikempo Universitas Airlangga? Berikut adalah program-program kerja yang ada di UKM Shorin Jikempo Universitas Airlangga. Sebagai penyelenggara, pertama ada Piala Airlangga. Piala Airlangga merupakan event terbesar dari UKM Shorin Jikempo yang diadakan beberapa tahun sekali, yang pernah dibuat dalam lingkup provinsi dan nasional. Yang kedua ada upgrading, pendidikan, dan pelatihan atau diklat UKM. Upgrading merupakan kegiatan internal yang dilakukan oleh Shorin Jikempo untuk memperkuat solidaritas. Ini merupakan kegiatan bonding dengan latihan alam yang diadakan di luar kota sekaligus sebagai peresmian Kenshi baru UKM Shorin Jikempo Universitas Airlangga.
Yang ketiga, ada Kempo Charity Penuh Rahmat di Bulan Suci atau yang biasa disingkat sebagai Katy Perry. Merupakan bentuk kepedulian UKM Shorinji Kempo dalam isu-isu keprihatinan yang ada di sekitar, dengan mengadakan kegiatan open donasi dan buka bersama dengan anak yatim atau anak kanker yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan bertepatan dengan bulan Ramadan. Yang kelima, ada Display UKM. Display UKM merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh UKM Universitas Airlangga sebagai wadah perkenalan dengan mahasiswa baru. Selanjutnya adalah program kerja yang ada di UKM Shorinji Kempo dan kita sebagai pesertanya nih. Yang pertama, ada event kejuaraan baik regional, provinsi, bahkan nasional. Secara rutin, UKM Shorinji Kempo selalu mengikuti event kejuaraan yang diadakan baik dalam lingkup kota, Piala Wali Kota, regional, Piala Airlangga, provinsi, Porprov, maupun nasional atau PON. Loh, lalu saat pandemi corona gini gimana? Ini menariknya Kempo, ada kejuaraan yang dilakukan secara online juga. Nah, buat yang nanya-nanya nih, apa aja sih prestasi yang udah diraih oleh UKM Shorinji Kempo Universitas Airlangga? Oke, aku jelasin dikit-dikit ya. Sebagai apresiasi, juara umum 1 Piala Wali Kota Surabaya Pengurus Perkemi Kota Surabaya pada tahun 2018. Kejuaraan mahasiswa terbuka tingkat Asia Tenggara Shorinji Kempo 2016 di Universitas Brawijaya. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang UKM Shorinji Kempo yang ada di Universitas Airlangga. Jangan lupa untuk gabung ya, aku tunggu loh. UKM UNER, semangat jadi juara. Saya Irang Nusaka dari Merpati Putih. BPS Petaka Merpati Putih merupakan salah satu perguruan silat asli Indonesia didirikan oleh Purwoto Hadi Purnomo dan Budi Santoso Hadi Purnomo, dan sang guru adalah Saring Hadi Purnomo. Merpati Putih telah berkembang sejak sekitar tahun 1550-an. Nama Merpati Putih ini merupakan singkatan dari Mersudi Patetu Sing Tindak Pusakani Sing Hening, yang artinya mencari sampai dapat kebenaran dengan keterangan. Dari namanya ini diharapkan anggota Merpati Putih bisa menyelaraskan hati serta pikiran dalam setiap tindakannya. Dalam keilmuannya, Merpati Putih mempelajari tentang seni bela diri dan teknik olah nafas. Teknik olah nafas ini digunakan untuk pengobatan baik diri sendiri maupun orang lain, dan merupakan dasar ilmu untuk belajar getaran. Getaran juga merupakan salah satu ilmu yang dipelajari dalam Merpati Putih yang mengajarkan anggotanya untuk dapat merasakan sesuatu tanpa melihat secara langsung atau dengan mata tertutup. Tenaga dalam di sini adalah tenaga yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh manusia, namun karena tidak terlatih, jadi tenaga dalam ini tidak bisa digunakan sewaktu-waktu. Contohnya seseorang yang awalnya tidak bisa lari, jadi bisa lari ketika dikejar anjing. Kekuatan seseorang ini untuk bisa lari merupakan salah satu tenaga dalam alami yang ada pada tubuh manusia. Nah, di Merpati Putih kita akan dilatih untuk bisa menggunakan dan memaksimalkan tenaga dalam yang sudah kita miliki sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu. Di UKM Merpati Putih UNER kita akan diajari tentang semua keilmuan elemen tersebut, namun tetap fokus pada pencapaian prestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Kegiatan yang biasa dilakukan di UKM Merpati Putih antara lain latihan rutin. Latihan rutin ini dilakukan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan anggotanya akan keilmuan. Jadi di latihan rutin ini kita fokus mempelajari tentang bela diri tangan kosong, olah nafas, dan getaran. Selain itu di UKM Merpati Putih juga ada kegiatan pembentukan tim atlet dan latihan intensif untuk atlet yang akan turun kejuaraan. Latihan intensif ini difokuskan untuk kejuaraan yang akan diikuti. Jadi latihannya akan disesuaikan. Untuk atlet tanding akan fokus pada latihan fisik dan sparring, atlet seni akan fokus pada latihan gerakan dan stamina, atlet getaran akan fokus pada latihan olah nafas. Latihan intensif ini dilakukan di luar jam latihan rutin. Dari latihan rutin intensif ini, UKM Merpati Putih bisa menarik medali di berbagai kejuaraan seperti kejuaraan Merpati Putih Bola Tingkat KPK, kejuaraan nasional Merpati Putih Brawijaya, kejuaraan besar Paku Bumi, dan selalu menjadi juara dan membawa pulang medali. Selain itu ada event tahunan dan sakral, yaitu tradisi Parangkusumo Yogyakarta. Di tradisi ini kita akan bertemu anggota dari seluruh dunia, baik dari pewaris, guru besar, dan anggota. Dijamin kegiatannya akan seru dan menarik buat teman-teman dan pastinya akan sangat berkesan. Nah teman-teman, jadi dengan bergabung dengan Merpati Putih, kita bisa terus berprestasi, dapat banyak pengalaman baru, dan tentunya bisa belajar berprestasi. Jadi tunggu apa lagi, come and join us.
UKM Pagar Nusa merupakan salah satu pencaksilat yang berada pada Banom Nahdlatul Ulama di Indonesia. Kegiatan ini adalah salah satu latihan rutinan yang dilaksanakan oleh UKM Pagar Nusa setiap seminggu 2 kali, yaitu tepatnya pada hari Senin dan Kamis. Kami dari Perisai Diri Universitas Airlangga. Halo semuanya, aku Fida dari UKM Perisai Diri. Jadi, UKM Perisai Diri merupakan salah satu UKM yang bergerak di bidang bela diri. Di sini, kalian tidak hanya diajarkan untuk melindungi diri sendiri ataupun membela diri sendiri, tetapi kalian juga akan diajarkan kekeluargaan, pengalaman berorganisasi, dan banyak hal lain. Selain itu, dengan moto pandai silat tanpa cedera, kalian akan mudah belajar silat tanpa perlu takut atau khawatir akan terluka ataupun cedera. Dengan moto pandai silat tanpa cedera, Perisai Diri dengan pengajaran khasnya yaitu serang hindar, di mana pesilat diajarkan untuk menyerang dan menghindar dengan teknik yang benar, sehingga meminimalkan kemungkinan cedera. UKM Perisai Diri Unair juga memiliki beberapa kegiatan untuk memfasilitasi para anggotanya, antara lain latihan alam, latihan gabungan, dan ujian kenaikan tingkat. UKM Perisai Diri juga telah memperoleh banyak prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, antara lain juara 2 fight dewasa kelas C Putri Perisai Diri International Championship, juara 2 seni pasangan bersenjata Putri Perisai Diri International Championship, juara 1 beregu putri kejurnas Perisai Diri antar perguruan tinggi, juara 2 seni pasangan bersenjata putri kejurnas Perisai Diri antar perguruan tinggi, juara 1 fight dewasa kelas C Putri Singapore Open Pencak Silat Championship 2017, dan masih banyak lagi. Dengan moto dan asas kekeluargaan yang diterapkan di Perisai Diri, maka UKM Perisai Diri Unair menjadi tempat yang cocok untuk kalian belajar, berlatih, sekaligus berorganisasi. Jadi tunggu apa lagi? Yuk join UKM Perisai Diri Unair. PD Unair pasti bisa. Yakin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo para kesatria Buddha Airlangga, selamat bergabung di keluarga besar Universitas Airlangga dan selamat berproses. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Wahyudi selaku Ketua UKM PSAT Unair. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu UKM PSAT, mari kita simak ulasan berikut ini. Inilah UKM kami, Persaudaraan Sejati Terati namanya.
Seperti namanya, Persaudaraan Sejati Ternate memiliki landasan persaudaraan yang terjalin pada setiap anggotanya. UKM Persaudaraan Sejati Ternate ini tergabung dalam divisi bela diri dengan beberapa UKM lainnya yang memiliki dasar seni bela diri pencaksilat yang merupakan kebudayaan bangsa yang perlu kita jaga. Apa sih bedanya latihan PSAT yang di luar dengan UKM PSAT? Bedanya kalau UKM PSAT berfokus dengan prestasi. Jadi kalian di sini dilatih untuk menjadi atlet pencaksilat. Nah, hasilnya alhamdulillah sampai saat ini UKM PSAT merupakan penyumbang prestasi yang paling banyak di antara UKM lainnya loh, dengan jumlah gelar juara yang tidak sedikit baik di tingkat nasional maupun internasional. Keren banget kan? Berikut ini adalah prestasi-prestasi yang diraih oleh UKM PSAT UNER. UKM UNER, semangat jadi juara. Salam Taekwondoin. Perkenalkan, nama saya Kiki Enggi Dwi Pambudi. Saya sebagai Ketua UKM Taekwondo Universitas Airlangga 2020. Di sini kami akan menampilkan beberapa kegiatan serta prestasi dari UKM Taekwondo Universitas Airlangga. Jadi sebelum kita jelaskan apa aja sih kegiatan yang ada di UKM Taekwondo UNER, yuk simak cuplikan video berikut. Enjoy the video! Berikut ini kegiatan yang dilakukan oleh UKM Taekwondo Universitas Airlangga. Yang pertama ada latihan alam yang diadakan di alam bebas setiap tahun sekali. Lalu setiap tahunnya kita juga mengadakan Disnatalis UKM Taekwondo Universitas Airlangga.
Nah, untuk latihan gabungan diadakan setahun sekali dengan UKM Taekwondo universitas lain. Setiap tahunnya kita juga mengadakan bukber dan halal bihalal bersama para pelatih dan para alumni UKM Taekwondo Universitas Airlangga. Lalu latihan rutin yang diadakan 3 kali seminggu. Ada juga acara kebersamaan seperti futsal. Dan yang terakhir, mengikuti kejuaraan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi. Salam Taekwondoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Prasetyo dari UKM Tapasuci Universitas Airlangga. UKM Tapasuci Universitas Airlangga berdiri pada tanggal 28 Maret 1986. Tapasuci sendiri merupakan seni bela diri Indonesia yang berdiri pada tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta. Tapasuci merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yang berasaskan Islam, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang berjiwa persaudaraan, yang memiliki moto dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Sehingga Tapasuci disebut dengan seni bela diri Indonesia Tapasuci Putra Muhammadiyah. UKM Tapasuci UNER mempunyai beberapa program kerja unggulan, di antaranya Airlangga Championship Tapasuci Open dan latihan alam UKM Tapasuci UNER. Airlangga Championship Tapasuci Open merupakan program kerja unggulan sejak tahun 2011 hingga sekarang. Program kerja unggulan yang kedua yaitu latihan alam. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban dan kerjasama antar anggota, sekaligus untuk melatih anggota baru UKM Tapasuci UNER. Sejak awal berdirinya UKM Tapasuci, atlet-atlet UKM Tapasuci telah mengumpulkan banyak prestasi yang membanggakan. Berbagai macam kejuaraan telah diikuti baik tingkat nasional maupun internasional. Berikut adalah sebagian kejuaraan yang telah diikuti atlet UKM Tapasuci dan berhasil untuk meraih juara. Yang pertama ada kejuaraan pada Surabaya Tapasuci Competition 2020, kejuaraan Tugu Muda Championship 2019, kejuaraan Tapasuci IPB Open, kejuaraan nasional Tapasuci antar perguruan tinggi ketiga Universitas 11 Maret, kejuaraan pada Tapasuci Jember University Third Open Championship, kejuaraan Airlangga Tapasuci Championship National Open. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapasuci UNER juara. UKM Kependudukan Universitas Airlangga adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di bidang khusus, di mana UKM ini bergerak untuk peduli terhadap masalah kependudukan dan menjadi ujung tombak dalam mendukung pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. UKM Kependudukan Universitas Airlangga didirikan pada tanggal 9 Februari tahun 2013. UKM Kependudukan memiliki 4 bidang fokus, yaitu bidang pemberdayaan sumber daya manusia, bidang keilmuan, bidang pengabdian masyarakat, dan bidang kominfo. Tiap-tiap bidang memiliki program kerja yang tidak hanya melibatkan pihak internal, namun juga eksternal guna mendukung penciptaan generasi muda yang peduli terhadap kependudukan.
Selamat datang mahasiswa baru Universitas Airlangga tahun 2020. Airlangga Debating Society berdiri sejak tahun 2017, di mana kami menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswi UNER yang berminat dan berbakat khususnya dalam bidang debat. ADS memiliki dua bidang utama, yaitu debat bahasa Inggris dan debat bahasa Indonesia. Di mana di UKM ADS, mahasiswa-mahasiswi akan dilatih untuk memperdalam critical thinking maupun melatih cara berlogika yang benar. Di mana kami menyediakan latihan-latihan rutin untuk praktek debat ataupun sekedar diskusi mengenai isu-isu terkini untuk menambah wawasan atau pengetahuan mahasiswa-mahasiswi. Airlangga Debating Society juga berperan menjadi penghubung para debater UNER dengan debater lain di seluruh Indonesia, di mana kami berpartisipasi dalam berbagai kompetisi baik mulai dari provinsi, nasional maupun tingkat internasional. UKM ADS meraih berbagai penghargaan di bidang debat, di mana kami setiap tahunnya rutin mengirimkan delegasi NUDC dan KDMI. Salah satu prestasi terkini daripada UKM ADS adalah kami berhasil menyabet predikat sebagai EFL semifinalist di World University Debate Championship di Thailand tahun 2020. Beberapa prestasi-prestasi yang lain kami diantaranya adalah sebagai berikut. Selain mengadakan pelatihan dan perlombaan, UKM ADS juga mengadakan event-event yang memperkuat kekeluargaan organisasi. Di antaranya adalah makrab atau malam keakraban, forum group discussion, maupun kegiatan kekeluargaan lainnya. Mari, mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Airlangga 2020, daftarkan diri kalian di UKM Airlangga Debating Society. Mari belajar bersama untuk meraih prestasi serta mengembangkan potensi. Airlangga 2020, saya Araceli dari UKM KSRPMI UNER. Terus, apa sih sebenarnya KSRPMI UNER? Yuk mari kita lihat videonya, check it out! UKM KSRPMI UNAIR merupakan unit kegiatan mahasiswa Universitas Airlangga dan Kesatuan Unit Palang Merah Indonesia. UKM KSRPMI UNAIR menyediakan pelayanan kepalang merahan di lingkungan kampus maupun masyarakat umum. UKM KSRPMI UNAIR juga melaksanakan kegiatan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan, berupa pelayanan kesehatan maupun bantuan sosial. Lebih dari sebuah bentuk organisasi, UKM KSRPMI UNAIR merupakan sebuah keluarga. Dalam lingkup eksternal, UKM KSRPMI UNAIR turut aktif di kegiatan Jaga Posko PMI Kota Surabaya, giat pertandingan sepak bola Persebaya, giat acara konser-konser di Surabaya, dan pada kegiatan-kegiatan eksternal lainnya. Dan lingkup internal kampus, UKM KSRPMI UNAIR andil dalam jaga kegiatan upacara, kegiatan wisuda, kegiatan PKKMB, dan banyak kegiatan internal lainnya. Kegiatan pengabdian masyarakat seperti cek kesehatan, bakti sosial, dan donor darah pun rutin dilakukan oleh KSRPMI UNAIR. UKM dengan akreditasi A ini telah cukup banyak meraih prestasi hingga ke tingkat nasional. UKM KSRPMI UNAIR juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kota Surabaya sebagai perguruan tinggi dengan penyelenggara donor darah sukarela terbanyak pada tahun 2019. Jadi, siapkah kalian menjadi bagian dari UKM KSRPMI UNAIR? Buat kalian yang tertarik buat masuk KSRPMI UNER, bisa lihat live Instagram KSRPMI UNER. Di sana kalian juga bisa tanya-tanya, terus cari tahu lebih lanjut tentang UKM ini. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Algania dari FISIP 2019, mewakili UKM Mapanza
Universitas Airlangga. UKM Panza merupakan singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Peduli Penyalahgunaan Nabza dan Penyebaran HIV/AIDS. Visi dari UKM Panza yaitu sebagai penggerak dan penyebar informasi tentang penyalahgunaan nabza dan penyebaran HIV/AIDS. Tujuan dari UKM Panza sendiri adalah membuat lingkungan kampus menjadi bersih dari penyalahgunaan nabza. Kemudian, pendiri dari UKM Panza sendiri merupakan seorang mahasiswa kedokteran Universitas Airlangga yang bernama Mulyadi Subarjo. UKM Panza memiliki 5 divisi, yaitu Datin, PSDM, HLO, KWU, dan Penyuluhan. Yang pertama adalah divisi Datin. Datin memiliki tugas menyebarluaskan informasi tentang penyalahgunaan nabza dan penyebaran HIV/AIDS di semua sosial media UKM Panza. Yang kedua, divisi Penyuluhan. Divisi Penyuluhan ini bergerak di bidang mengkampanyekan tentang penyalahgunaan nabza. Yang ketiga, HLO. Divisi HLO memiliki tugas menjalin kerjasama dengan UKM sejenis atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, divisi KWU. KWU memiliki tugas yaitu sebagai penggali dana dari UKM Panza, baik di tingkat kerjasama, sponsorship, dan donatur. Dan yang terakhir, divisi PSDM. PSDM memiliki tugas yaitu menciptakan keharmonisan dalam internal organisasi. Yang kedua, menciptakan kualitas sumber daya manusia di internal organisasi. Dan yang terakhir, divisi PSDM bertanggung jawab penuh dalam regenerasi dan kaderisasi UKM Panza. Ya, itu saja perkenalan dari UKM Panza UNER. Semoga bermanfaat dan adik-adik termotivasi untuk bergabung di UKM Panza UNER. Kami tunggu. UKM Panza UNER, think before you start, before you shoot, before you share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aprilawan. Saya Aulia Nabila, selaku anggota dari Resimen Mahasiswa 801 Universitas Airlangga. Satuan Resimen Mahasiswa 801 merupakan unit kegiatan mahasiswa di Universitas Airlangga yang mempersiapkan mahasiswa untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disebut SIS-Ankam Rata. Satmenwa 801 merupakan satuan pertama yang terbentuk di wilayah Jawa Timur. Sejak pertama kali dibentuk, Resimen Mahasiswa Universitas Airlangga telah menorehkan banyak prestasi, di antaranya juara 2 Lomba Ketangkasan Dasar Nasional kategori Lintas Medan di Yogyakarta, juara 3 kategori Hirbak 3 Senapan di Puslatpur Marinir Purboyo Malang, delegasi Lomba Ksatria Cendekia di Universitas Negeri Jakarta yang meraih juara 2 menembak kategori putri, juara 3 nampak tilas kategori tim, juara harapan 1 kategori tim, penghargaan nilai terbaik latihan menembak nasional IARMI, petugas upacara hari-hari besar, dan delegasi di Klatsar. Tidak hanya aktif mengikuti kegiatan di luar kampus, Resimen Mahasiswa juga memiliki banyak kegiatan diselenggarakan di dalam kampus, seperti latihan rutin untuk menambah kekuatan fisik, pengamanan pada kegiatan penting di dalam kampus, seperti wisuda, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dapat membentuk mental serta kedisiplinan. Kami tunggu kontribusi kalian. Satmenwa 801 Solid Jaya. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Airlangga tahun 2020.
Perkenalkan, saya Herica Dea Safila sebagai Ketua UKM Penalaran Universitas Airlangga. Apa itu UKM Penalaran? UKM Penalaran Universitas Airlangga merupakan suatu wadah bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan dirinya, yakni dalam bidang karya tulis, penelitian, dan juga jurnalistik. Di sini kita nanti akan belajar terkait bagaimana cara memberikan solusi berbasis pendidikan moral di samping ilmu pengetahuan itu sendiri. Not just thinking, but more. Ya, di sini UKM Penalaran bukan hanya sekedar mengasah kemampuan kita terkait bidang kepenulisan, riset, dan juga esai, namun juga yang paling penting adalah skill. Kalian ingin tahu bagaimana sih cara belajar public speaking? Ya, di sini tempatnya akan terbuka lebar untuk kalian yang mau belajar. UKM Penalaran Universitas Airlangga didirikan pada tanggal 22 Oktober 1991 dan bersekretariat di Universitas Airlangga Kampus C, tepatnya di Gedung Student Center lantai 3, nomor 302. Di UKM Penalaran dibagi beberapa departemen. Apa aja sih itu? Departemen Pimisma, Departemen HRD, dan Departemen PR. Beberapa fasilitas yang ada di UKM Penalaran, yakni kelas tutoring, celengan pena, dan digital printing. Banyak kegiatan yang dilakukan di UKM Penalaran. Penalaran berkarya atau yang kita kenal dengan PB, TIUPS atau yang kita kenal dengan Temu Ilmiah UKM Penalaran dan Penelitian se-Surabaya, AIC atau Airlangga Ideas Competition, Diklat Mahasiswa Baru, diskusi penalaran atau dispeng, research class, dan juga berbagai kegiatan lainnya. UKM Penalaran telah memiliki segudang prestasi, baik ilmiah maupun non-ilmiah di tingkat nasional dan internasional. Berikut beberapa prestasi UKM Penalaran Universitas Airlangga. 1. Ningsih Putri Herman, Meli Oktaviani, dan Tia Wahyun Kurniawati berhasil mendapatkan penghargaan setara perak PKMPE. 2. Herica Dea Safila dan Akmar Inara Dian Pratiwi berhasil mendapatkan juara 1 LKTIN Chronicle 2019 di PKN STAN. 3. Firman Hidayat berhasil mendapatkan juara 1 Lomba Esai di Himagri Uniska. 4. Gary Luciano berhasil mendapatkan juara 1 dalam kompetisi Business Plan pada International Social Business Summer Program di Daffodil International University Dhaka, Bangladesh. 5. Lana Faiko Zahiro berhasil mendapatkan Best Project Istanbul Youth Summit 2020. UKM Penalaran Universitas Airlangga, not just thinking, but more. Jangan lupa gabung menjadi bagian UKM Penalaran dan saksikan juga display UKM di media sosial kita. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak semuanya, perkenalkan saya Sayyidatur Rohmah sebagai Ketua UKM Pramuka. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa struktural kepengurusan di UKM Pramuka Universitas Airlangga beserta beberapa kegiatan dan prestasinya. Yang pertama adalah kepengurusan UKM Pramuka ada Wakil Ketua Kak Ardiana Ilham, Sekretaris 1 Kak Dwi Prasetyo, Sekretaris 2 Kak Yeni Zanubah, Bendahara 1 Kak Kori, Bendahara 2 Kak Muhammad Henry, Kepala Bidang Posdam Muhammad Abdi, Kepala Bidang Litef Muhammad Kanino, Kepala Bidang KRT Kak Anis Tafaah, Kepala Bidang Kominfo Erlin Puspita, Kepala Bidang KWU Muhammad Haris. Nah, sekarang akan ada beberapa foto-foto kegiatan dan prestasi UKM Pramuka. Selamat menyaksikan. Skema orientasi adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh calon anggota apabila ingin resmi menjadi anggota UKM Pramuka. Kegiatan skema orientasi ini kita lakukan di alam bebas loh, yang pasti lebih seru dan menantang. Di akhir acara akan ada pengukuhan bagi calon yang memenuhi persyaratan. Latgab 4 Perti atau latihan gabungan 4 perguruan tinggi ini diikuti oleh UNER, Undip, ITS, dan UGM loh. Bagaimana? Keren kan? Selain itu, kegiatan ini juga sangat menarik dan bermanfaat sekali. Kita dapat bertemu, bercerita, bertukar ide dan wawasan kita kepada teman-teman kita yang ada di Perti lain. Malam Bodenpauwel adalah kegiatan sebagai bentuk tanda penghormatan kita kepada hari lahirnya Bapak Pandu Dunia, yaitu Bodenpauwel. Kegiatan ini dilakukan pada malam hari di setiap tanggal 22 Februari. Dimulai dengan cara menyalakan lilin dan membaca renungan dengan hikmat.
Musdega atau Musyawarah Pandega adalah kegiatan yang kita lakukan di akhir tahun, di mana para anggota Pramuka Universitas Airlangga berkumpul untuk menjadi saksi pergantian para pemimpin. Sebelum itu kita duduk bersama untuk menuangkan ide, pikiran, dan gagasan demi Pramuka Universitas Airlangga yang lebih baik. HUT adalah kegiatan untuk memperingati hari ulang tahunnya Pramuka Universitas Airlangga yang jatuh pada tanggal 22 Februari. Angka yang sangat cantik, bukan? Acara ini bertambah hangat dengan kehadiran para alumni, pembina, dan anggota pramuka dari perti-perti yang lain yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrawardi dari Fakultas Ilmu Sosial Politik. Nama saya Muzawidul Kafi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami dari UKM Tahfidzul Quran. UKM Tahfidzul Quran atau UKM TQ merupakan sebuah wadah pengembangan minat dan bakat mahasiswa penghafal Al-Quran di Universitas Airlangga. Tujuan dari UKM TQ adalah untuk menciptakan suasana pesantren di lingkungan kampus serta untuk menjalin silaturahmi para penghafal Al-Quran di Universitas Airlangga. Kegiatan utama dari UKM Tahfidzul Quran tentunya adalah setoran hafalan dengan kurikulum yang dibentuk oleh tim kelas tahfidz UKM Tahfidzul Quran. Kemudian UKM TQ juga memiliki beberapa kegiatan penunjang hafalan serta beberapa kegiatan syiar Al-Quran di Universitas Airlangga. Di antaranya adalah daurah tahfidz, tasmimul Al-Quran, hataman Al-Quran, Arabic kelas, dan lain sebagainya. Setiap semester, UKM Tahfidzul Quran dan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan program beasiswa sertifikasi yang ditujukan kepada mahasiswa Universitas Airlangga yang mampu menghafalkan Al-Quran minimal 5 juz. Pada November 2019, UKM Tahfidzul Quran berhasil menyelenggarakan wisuda Tahfidzul Quran dengan kategori 15 juz dan 10 juz. Prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh UKM Tahfidzul Quran sebagai berikut. 1. Juara 2 Musabaqah Hifdzil Quran pada Festival Qurani 2020 di Institut Tarbiyatut Thalabah Lamongan. 2. Juara 1 dan 3 Musabaqah Hifdzil Quran 5 juz pada Middle East Festival 2019 di Universitas Indonesia, Jakarta. 3. Juara 1 Musabaqah Hifdzil Quran 20 juz pada Festival Qurani 2019 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Excellent with Quran bersama UKM TQ. Salam Lestari. Perkenalkan, nama saya Agung Setia dari UKM Wanala Universitas Airlangga. Wanala merupakan organisasi untuk mewadahi mahasiswa Universitas Airlangga yang memiliki ketertarikan, peduli, dan kecintaan terhadap alam. Organisasi mahasiswa pencinta alam Universitas Airlangga ini berdiri sejak tanggal 13 April 1974. Tidak hanya belajar tentang alam, di sini kalian juga akan mendapatkan pendidikan karakter melalui berkegiatan itu sendiri. Contohnya seperti pendidikan dasar Wanala. Di Wanala sendiri ada 5 divisi yang bisa kalian ikuti. Yang pertama ada divisi hutan dan gunung. Di sini kalian akan diajari berbagai ilmu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di alam bebas. Kalian juga akan mendapatkan ilmu-ilmu untuk mendaki gunung. Yang kedua ada divisi panjat tebing atau rock climbing. Tidak hanya pemanjatan di wall, di sini kalian juga akan mendapatkan ilmu untuk pemanjatan di tebing asli. Divisi ini sangat mengutamakan sekali keselamatan, karena di situasi ini para anggota Wanala harus dihadapkan dengan ketinggian. Yang ketiga ada divisi caving atau susur gua.
Di sini kalian diajak untuk berkegiatan menelusuri goa, baik goa vertikal maupun horizontal. Kalian akan diajarkan tentang ilmu-ilmu penelusuran dan eksplorasi goa. Yang keempat, ada divisi Sungai Danau Samudra. Kegiatan di divisi ini lebih dikenal dengan olahraga arus deras. Contohnya yaitu rafting. Di sini kalian akan diajarkan tentang ilmu-ilmu seputar olahraga arus deras. Yang terakhir, ada divisi penelitian lingkungan hidup dan alam bebas. Di sini kalian akan diajak untuk melakukan pengamatan burung dan sota liar, analisis vegetasi, pengamatan terumbu karang, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi kegiatan di Wanala yang lainnya, terutama proyek unggulan di Wanala, yaitu Seven Summits Project. Seven Summits Project adalah program pendakian 7 puncak tertinggi di dunia, yang saat ini sudah mencapai puncak ke-5. Oleh karena itu, kami menunggu kalian para calon anggota baru untuk bergabung bersama kami di Wanala UNER. Salam lestari. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Priska Adela dari UKM Seni Religi Airlangga yang akan menjelaskan tentang apa sih UKM Seni Religi itu. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Religi atau UKMSR adalah unit kegiatan yang menebar dakwah Islam dengan berbasis pada seni religi. Ada beragam bentuk aliran seni di UKMSR, yakni seni musik, seni olah vokal, hingga seni lukis, dan di UKMSR ini juga terbagi dalam 5 divisi, yaitu pertama, Banjari. Divisi Banjari adalah seni dengan kesadaran akan kehadiran Allah dan Rasul dengan syair Islam melalui hadra atau yang lebih populer dengan terbangan atau rebana. Salah satu prestasi gemilang yang pernah diraih oleh divisi Banjari ialah juara 1 tingkat nasional GAR Seni Religi IPB oleh El Syalalah dan juara 1 tingkat Jawa Timur Festival Banjari Ibnu atau IPPNU Sukomanunggal oleh Serban Airlangga pada tahun 2019. Yang kedua yaitu tilawah. Tilawah adalah seni membaca Al-Quran yang menampakkan hurufnya dan melafadzkannya dengan hati-hati. Prestasi gemilang yang pernah diraih oleh divisi tilawah ialah juara 3 terbaik nasional Musabaqah Kitab Maulid di event MTQ-MN ke-16 2019 dan juara 1 nasional MTQ GAR Seni Religi IPB pada tahun 2019. Yang ketiga yaitu kaligrafi. Kaligrafi ialah seni lukis yang mengembangkan visual art, tidak hanya sebatas tulisan indah berkaidah. Prestasi yang pernah diraih oleh divisi kaligrafi ialah juara 1 dan juara 2 nasional kaligrafi GAR Seni Religi IPB pada tahun 2019. Yang keempat yaitu nasyid. Nasyid adalah seni suara yang mengandung kata-kata nasihat, kisah para nabi, memuji Allah, dan sejenisnya yang dinyanyikan secara acappella. Prestasi yang pernah diraih oleh divisi nasyid ialah juara 1 nasyid competition Syariah Finance Yuin Sunan Kalijaga oleh El Ghazani Voice and Best Jingle Nasyid ITS oleh Prabu Acappella pada tahun 2019. Yang kelima yaitu Musabaqah Syaril Quran atau MSQ. MSQ adalah seni yang menampilkan sisi keagamaan juga entertainnya yang berbentuk grup. Ada seorang pensyarah yang menjelaskan isi Al-Quran lalu membaca serta menerjemahkan Al-Quran. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM Paduan Suara Universitas Airlangga atau yang lebih dikenal dengan PSUA merupakan organisasi kemahasiswaan dalam bidang seni paduan suara. PSUA berdiri pada tanggal 28 September 1981 dan sejak saat itu telah berhasil meraih segudang prestasi di kancah nasional maupun internasional. PSUA memiliki visi untuk mengembangkan dan meningkatkan apresiasi dan kreasi dalam bidang paduan suara. Visi tersebut diwujudkan melalui beragam program berupa latihan rutin, event, konser, maupun kompetisi yang bertujuan untuk memupuk,
mengembangkan dan melestarikan nilai serta potensi bermusik dan bernyanyi di kalangan mahasiswa Universitas Airlangga. PSUA selalu mengutamakan kenyamanan para anggotanya dalam berorganisasi, dengan tetap memerhatikan perkembangan musikalitas yang dikemas melalui program-program yang menarik dan inovatif. Keterbukaan komunikasi dengan para anggotanya menjadikan kegiatan berorganisasi di PSUA lebih efektif dan terarah. Dengan demikian, PSUA adalah wadah yang tepat bagi mahasiswa Universitas Airlangga untuk membangun potensi diri, tidak hanya dalam bermusik dan bernyanyi, tetapi juga dalam berorganisasi dan membangun relasi. Jadi, tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari kami. Viva PSUA, Viva la Musica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah, perwakilan dari UKM Teater Mata Angin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UKM Teater Mata Angin dan apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada di UKM Teater Mata Angin. Yuk, simak video berikut ini. UKM Teater Mata Angin atau biasa disingkat TEMA merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Airlangga dalam divisi seni. Dalam teater itu, kita tidak hanya bermain akting sebagai aktor saja loh, melainkan juga sebagai sutradara ataupun kru lain seperti tim musik, tim make up, kostum, lighting, properti, dan tata panggung. UKM TEMA ini tidak hanya mewadahi untuk pementasan teater saja loh, melainkan juga monolog, pantomim, baca puisi, musikalisasi puisi, dan masih banyak lagi. Nah, apa saja sih kegiatan-kegiatan di UKM Teater Mata Angin itu sendiri? Ini dia salah satu lomba yang diikuti Teater Mata Angin, yaitu Artefak Monolog Competition. Berikutnya, display UKM yang biasanya diadakan serentak oleh seluruh UKM untuk mempromosikan dan mengenalkan UKM-nya. Selanjutnya, yaitu pementasan Reno Fiesta. Ini dia salah satu cuplikan adegan Reno Fiesta 2019. Biar saya saja kerja. Apa dikira saya tidak bisa? Saya kira saya masih cukup montok untuk beli 4.000 laki-laki hidung belang di ketiak saya. Kau jangan bicara sekasar itu ya. Selain itu, ada juga latihan alam Teater Mata Angin loh, yang biasanya diadakan di luar kampus. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Yuk, gabung di UKM Teater Mata Angin. Halo, saya Kinmilian Laurentius, Ketua Umum Airlangga Orkestra 2020. Seperti namanya, UKM Airlangga Orkestra atau akrab disebut AO berfokus pada kegiatan seni musik di bidang orkestra. Tapi kalau kalian mikirnya orkestra itu bikin ngantuk dan ngebosenin, kalian salah. Di AO kita nggak cuma bermain musik, tapi kita masih ada banyak kegiatan yang nggak cuma latihan musik. Dan yang pasti, lagu-lagu kita nggak bikin bosen, seperti musik klasikal. Mau tahu kegiatan apa aja yang biasa kita lakukan? Yuk disimak. Yang pertama, annual concert. Karena ini UKM Orkestra, tentu ada konser tahunannya. Di kegiatan ini kita memainkan aransemen lagu sendiri yang dibuat oleh pelatih, mulai dari musik pop, musik tradisional, hingga soundtrack dari film. Yang kedua, musical camp. Nah, kegiatan ini gak kalah seru sama konser tadi. Kita mengadakan musical camp atau muscamp tiap akhir tahun setelah penerimaan mahasiswa baru. Jadi kalau kalian gabung sama AO, bisa banget nih nanti ikut muscamp. Muscamp ini kegiatan yang diadakan untuk mengakrabkan anggota AO. Kita mengadakannya di luar kota loh.
Seru deh pokoknya. Yang ketiga, latihan rutin dan wisuda. Di kegiatan ini kita akan mengiringi wisuda dengan memainkan beberapa aransemen lagu yang kita punya. Biar nggak gugup, pasti butuh latihan lah ya, supaya mainnya bisa lebih rileks. Selain itu, kita latihan rutin juga untuk meningkatkan kemampuan bermusik kita. Yang keempat, PUKM dan magang. Nah, pas banget nih, di video ini kita mengadakan pengenalan UKM atau PUKM, supaya mahasiswa baru tahu apa aja UKM yang ada di UNER. Setelah itu, ada magangnya loh. Yang terakhir, nggak kalah penting nih, kita punya beberapa prestasi yang perlu kalian tahu. Yang pertama, tampil dalam Air of Mata Najwa dan Indonesia Mengajar bersama Anies Baswedan. Yang kedua, tampil dalam Airlangga Asian Youth Conference and Culture Program 2018. Yang ketiga, juara 2 dalam Festival Bunga Rampai yang diadakan oleh Amadeus. Yang keempat, tampil dalam Suara Indonesia 2.0 yang diadakan oleh Abstrak ID Universitas Ciputra. Yang kelima, tergabung dalam Ikatan Orkestra Mahasiswa Indonesia. Dan masih banyak lagi. Penasaran? Kita tunggu di AO ya. Hai semuanya, kenalin nama aku Nuansa Semesta Nurani dari UKM Sinematografi UNER. UKM Sinematografi merupakan UKM yang bergerak di bidang perfilman. Di UKM ini kita dapat belajar proses produksi hingga mendistribusikannya. Sinematografi UNER memiliki 3 kegiatan inti. Yang pertama ada screening. Screening merupakan kegiatan pemutaran film karya anggota Sinematografi UNER yang diadakan setiap tahunnya. Sebagai contohnya, Skandal pada tahun 2019 dan Replay pada tahun 2020. Yang kedua, ada produksi film. Produksi film merupakan kegiatan yang dimulai dari mapping ide, pitching ide, crew recruitment, dan juga dilanjut dengan kegiatan LFP atau Lunar Film Project. Di mana LFP ini merupakan kegiatan produksi film mulai dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Yang ketiga, ada delegasi festival film. Kegiatan delegasi festival film merupakan kegiatan jalan-jalan sekaligus berkunjung ke festival film, menonton film indie, dan bertemu dengan komunitas lain. Nah, selain punya banyak kegiatan, UKM Sinematografi UNER juga memiliki banyak prestasi loh. Di antaranya, juara 1 Instagram Movie Competition 2018 untuk film Solo Martiju oleh Novin Syahputra, juara 1 Ufoniti 2018 untuk film Nirwana Katulistiwa oleh Nindita Naisela, juara 1 Sinema Bangga 2019 untuk film Mulai oleh Nur Syania, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga film karya UKM Sinematografi yang telah dipilih ke dalam film festival, seperti Mata Telanjang oleh Ridho Prasetyawan di Psikologi Film Festival yang ke-7, Hidup Segar Mati Tak Mau oleh Adi Dharma di Indonesia Raja 2018 di Bali. Nah, itu dia beberapa kegiatan dari UKM Sinematografi UNER. Untuk teman-teman yang tertarik, jangan lupa ikuti terus kegiatan sosial media kita, Sinematografi UNER, nggak cuma nonton. Sampai jumpa! Halo semuanya, aku Ajrin dari UKM Fotografi APS UNER. Selamat ya buat kalian semua yang udah diterima di Universitas Airlangga. Karena kita belum bisa ketemu secara langsung, aku dan teman-teman APS udah nyiapin sesuatu biar kita tetap bisa kenalan. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Airlangga Fotografi Society. Airlangga Fotografi Society atau lebih sering dikenal dengan APS UNER merupakan unit kegiatan mahasiswa fotografi Universitas Airlangga. Secara organisasi, APS tergabung dalam divisi seni Forkom UNER. Sekretariat APS UNER terletak di Student Center Universitas Airlangga, Kampus C, Lantai 3. APS UNER didirikan pada tanggal 21 Oktober 1996 oleh Rianto yang merupakan seorang dokter dan Yuyung Abdi seorang fotojurnalis senior di Jawa Pos. Dalam 1 tahun kepengurusan, APS UNER memiliki banyak sekali kegiatan. Di antaranya adalah hunting setiap 2-3 minggu sekali dan hunting akbar di luar kota Surabaya. APS UNER juga rutin mengadakan materi fotografi dengan pengisi alumni yang berpengalaman, serta mengadakan diskusi foto dengan pembicara fotografer profesional. Selain itu, APS UNER juga aktif mengikuti komunitas fotografi di luar Universitas Airlangga. Salah satunya adalah dengan mengikuti Jambore Fotografi Mahasiswa Indonesia. Setiap tahunnya, Airlangga Fotografi Society melaksanakan 3 pameran utama, yaitu pameran awal untuk mahasiswa baru, pameran tengah, serta pameran akbar.
APS juga kerap mengadakan pameran kolaborasi di luar 3 pameran tersebut. Anggota APS tidak pernah absen menjadi fotografer pada wisuda Universitas Airlangga. Menjadi fotografer wisuda merupakan bagian dari pengembangan kewirausahaan APS UNER. APS UNER beberapa kali menjuarai perlombaan, di antaranya adalah juara 1 Dekan Cup Fakultas Sains dan Teknologi UNER, serta 3 dari 5 terbaik Lomba Work from Home Universitas Airlangga 2020. Nah, itu tadi video perkenalan dari UKM kami. Buat kalian yang masih penasaran sama APS UNER, bisa ikutan nonton live Instagram kami di @APSUNER sesuai jadwal yang udah disediain sama panitia. Sekarang kita jargon dulu yuk. UKM UNER, semangat jadi juara! Halo semuanya, nama saya Miranda Intan Kurnia Nur dari UKTK UNER. Pada penasaran kan apa itu UKTK UNER? Yuk simak penjelasannya berikut ini. UKTK UNER merupakan unit kegiatan mahasiswa atau yang biasa kita sebut UKM di Universitas Airlangga. UKM ini mewadahi minat dan bakat mahasiswa UNER di bidang seni, khususnya seni tari dan seni karawitan. UKTK UNER sendiri didirikan pada tanggal 10 September 1981. Sebagai UKM yang menaungi seni tari dan karawitan, UKTK UNER lebih terfokus untuk mempelajari seni tari dan musik Jawa Timuran. Untuk mendukung pengembangan minat dan bakat, UKTK UNER memiliki kegiatan yang dinamakan latihan rutin yang dilaksanakan di Student Center Kampus C Universitas Airlangga. Seperti halnya nama UKM-nya, banyak kegiatan kesenian yang dilakukan oleh UKTK, di antaranya seperti mengiringi acara wisuda Universitas Airlangga, mengikuti festival tingkat internasional yaitu Festival Tlatah Bocah, ataupun menjadi pengisi acara di luar Universitas Airlangga, serta mengikuti kegiatan perlombaan tingkat regional maupun nasional. UKTK juga mewakili Universitas Airlangga dalam kegiatan Parade Budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Surabaya. Prestasi yang pernah diraih oleh UKTK UNER diantaranya juara 1 Lomba Tari Tradisional NFF ke-9 tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Juara 3 Pekan Seni Mahasiswa tahun 2016. Juara 1 Lomba Tari Tradisional NFF yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2017. Juara Harapan 1 Pekan Seni Mahasiswa tahun 2018. Juara 1 Gebyar Festival Tari yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya tahun 2019. Demikian profil singkat dari UKTK UNER. Tertarik bergabung dengan kami? Pantau terus sosial media UKTK UNER dan dapatkan informasi lebih lanjut. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Airlangga Aquatic. Airlangga Aquatic mempunyai divisi-divisi yaitu ada BPH, HRD, Kominfo, dan Logistik. Lalu, apa aja sih kegiatan UKM Aquatic itu? Yang pertama ada makrab. Makrab biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mengakrabkan anggota UKM satu sama lain. Lalu yang kedua adalah magang UKM. Magang UKM diperuntukkan untuk maba agar dapat mengenal lebih jauh tentang Airlangga Aquatic. Lalu yang ketiga ada welcome party. Welcome party biasanya dilakukan untuk menyambut para anggota baru.
Lalu yang keempat ada latihan rutin. Latihan rutin dibagi menjadi dua, yaitu latihan fisik dan latihan renang. Bisa dilihat seru banget kan? Lalu yang kelima ada Aquatic Rector Cup. Rector Cup diadakan setiap tahun untuk menyambut ulang tahun Universitas Airlangga. Aquatic berkontribusi untuk melakukan lomba renang antar setiap fakultas di Universitas Airlangga. Apa aja sih prestasi Airlangga Aquatic? Pada tahun 2018 di Universitas Hasanuddin, di berbagai nomor renang, Airlangga Aquatic berhasil mendapatkan banyak medali untuk Universitas Airlangga. Dan pada tahun 2019, di Hang Tuah Dive Competition, Airlangga Aquatic tetap membawa pulang banyak medali. Untuk para kesatria Airlangga 2020, jangan lupa ya bergabung dengan Airlangga Aquatic. Saya Morda Isnani, Sekretaris 1 UKM Airlangga Aquatic. Halo, saya Nabila Rahma dari Bendahara UKM Airlangga Aquatic. Saya Muhammad Harinanto, Ketua Divisi Logistik dan Fundraising Airlangga Aquatic 2020. Hai, aku Aslit Nadia, Kadifa RD Airlangga Aquatic. Jangan lupa ya buat daftar Airlangga Aquatic. Dadah! Halo Satria Airlangga, kenalin nama aku Zaidan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 19. Sini aku mau ngajak kalian semua para maba-maba buat lihat keseruan apa aja yang kita lakuin di UKM Basket Unair. Let's go! Masih Renard, kick out, we go, Andri, go! Oh, Alivio kembali. Lihat Ursula, Juliana, Mezatus. Nah, udah pada lihat kan gimana serunya kita di UKM Basket Unair. Aku tunggu ya di Magang Basket 2021. Bye, peace out. Hai, aku Maher dari Fakultas Kedokteran Unair sebagai perwakilan dari UKM Airlangga Julian di Sintenang. Di sini aku mau kenalin ke kalian apa aja sih kegiatan
UKM Erlangga Biliar itu dan prestasi apa aja yang udah kita punya. Erlangga Biliar didirikan pada tahun 2017 dan diresmikan menjadi UKM pada tahun 2020. Memiliki 3 divisi, yaitu divisi internal untuk mengkoordinasi antar fakultas, divisi public relation untuk menjalin hubungan dengan pihak eksternal, terakhir divisi technical development untuk mengembangkan hard skill anggota Erlangga Biliar. Struktur dan pengurus UKM Erlangga Biliar sendiri terdiri dari anggota istimewa, kemudian badan pengurus harian yang terdiri dari ketua, wakil ketua, serta bendahara. Dan tak lupa sekretaris 1 dan sekretaris 2. Ada pula 3 divisi yang terdiri dari divisi internal, public relation, dan yang terakhir technical development. Prestasi yang sudah atlet kami raih antara lain 2 kali menjuarai Piala Porprov Jatim hingga tahun 2019. Pada Piala Porprov kelima sebagai juara 3 pada 2 kategori bola 10 dan bola 9. Pada Piala Porprov ke-6 sebagai juara 3 pada kategori bola 15. Dan ada pula juara 4 pada ITS Billiard Cup 2018 kategori bola 9 untuk pelajar dan mahasiswa non-juara. Erlangga Biliar menjadi wadah untuk menyalurkan hobi sekaligus melahirkan prestasi yang dapat mengharumkan nama Universitas Airlangga. Maka dari itu, UKM ini sebagai bukti bahwa cabang olahraga biliar merupakan kegiatan yang bersifat dan berdampak positif. Jadi, udah tahu kan apa aja manfaat biliar? Masih ragu buat gabung? Yakin gak mau berprestasi bareng kita? So, what you waiting for? Come join with us. Erlangga Biliar, we are there to be champion. Ya, halo guys. Kenalkan, nama saya Muhammad Ismail Pramono. Saya Ketua UKM Bola Voli UNER. Di sini saya akan menceritakan tentang UKM Bola Voli UNER itu tersendiri. UKM Bola Voli UNER adalah wadah bagi para pecinta olahraga, khususnya bola voli. Dan di UKM Bola Voli UNER ini sendiri tidak hanya berfokus kepada permainan atau game voli itu saja, namun juga berfokus kepada organisasi dan untuk mengasah soft skill agar bisa lebih berkembang ke depannya. So, mari kita lihat UKM Bola Voli UNER. Namaku adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Bola Voli Universitas Airlangga. Aku lahir pada tahun 1978 dan seperti namaku, aku dilahirkan dengan tujuan menjadi wadah atau sarana dan prasarana untuk menyalurkan minat dan bakat dalam bidang olahraga, khususnya dalam dunia bola voli. Sebagai wadah penyaluran bakat dan minat, aku tidak hanya fokus dalam pertandingan dan permainan, melainkan aku juga berperan sebagai tempat untuk mengasah kemampuan dan hal keorganisasian dan sambil mengasah soft skill untuk bekal mereka berkembang ke depannya. Rumahku ada di Student Center lantai 2, ruangan 212, dan tempat bermainku ada di Gor Indoor Universitas Airlangga dan lapangan outdoor Student Center di kampus C Universitas Airlangga. Sekarang, aku akan bercerita kepada kalian semua tentang aktivitas yang aku lakukan dalam 1 tahun. Yang pertama adalah latihan rutin. Hal ini aku lakukan 3 kali dalam seminggu, tepatnya pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Yang kedua adalah sparring partner, seperti namanya. Hal ini kulakukan dengan teman-teman mahasiswa dari universitas lain yang kujadikan teman bermain dan sarana sebagai aku untuk berkembang. Lalu yang ketiga ANVC. ANVC adalah Airlangga National Volleyball Competition. Setiap tahunnya aku menyelenggarakan sebuah perlombaan voli dengan tingkat nasional dan diikuti mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain di seluruh Indonesia. Lalu yang keempat ada Selekda Bapomi. Selekda Bapomi adalah seleksi daerah Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia dari cabang Jatim. Aku dipercaya sebagai tempat untuk melakukan seleksi kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jawa Timur untuk mewakili Jawa Timur
untuk berlomba memperebutkan juara di perlombaan nasional. Lalu yang kelima, PUKM dan magang UKM. Ini adalah acara rutinan tahunanku untuk menunjukkan jati diriku kepada adik-adik mahasiswa yang memiliki bakat dan minat tentang bola voli. Lalu yang keenam ada Rektor Cup. Hal ini diselenggarakan untuk merayakan ulang tahun Universitas Airlangga dan diselenggarakan pertandingan bola voli antar fakultas. Lalu yang terakhir adalah Defense. Ini adalah event tahunan yang kebuat untuk membentuk kekeluargaan antara anggota UKM. Di sini adik-adik peminat bola voli akan diberi materi, game, sharing session, dan having fun dengan teman-teman dari UKM semuanya. Selain itu, kami juga memiliki beberapa prestasi yang telah kami cetak. Yang pertama ada juara 3 Volaji BB, yang kedua juara 2 Macung Cup, dan yang ketiga juara 2 Parahyangan Cup. Dan kalian juga bisa menemui kami di Instagram @ukm-bola-voli-unair dan OA lain @ecc0397g serta di Twitter @ukm-bola-voli-ua. Dan jangan lupa subscribe YouTube kami UKM Bola Voli Unair. Terima kasih. Saya Hanif dari UKM Bridge. Olahraga bridge merupakan sebuah olahraga pengasah otak berupa permainan kartu yang mengandalkan kemampuan bermain maupun keuntungan. Permainan bridge ini dimainkan oleh 4 orang dalam 2 tim. 4 pemain ini duduk saling berhadapan dengan pasangannya dalam satu meja. Permainan ini dimulai dengan dibagikannya satu set kartu secara acak ke semua pemain. Lalu dilakukan perebutan kontrak oleh kedua pasangan melalui lelang. Misi dari pasangan yang memenangkan lelang adalah memenuhi kontrak sesuai dengan penawaran atau bahkan melebihinya. Sedangkan pasangan yang lain berusaha untuk menggagalkan kontrak agar kontrak tersebut tidak dapat terpenuhi. Kontrak adalah pernyataan oleh salah satu pasangan bahwa pihak mereka akan mengambil sejumlah atau lebih trik. Sedangkan yang dimaksud dengan trik ini adalah kemenangan pada satu putaran kartu dari 4 pemain. Nama saya Stefanus Sujayanto dari Fakultas Sains dan Teknologi Angkatan 2016. 2 tahun saya mengikuti UKM Bridge Unair, saya mendapatkan banyak prestasi dan pengalaman. Salah satu di antaranya, saya menjadi juara 1 International Asia Pacific Bridge Federation yang diselenggarakan pada April 2018. Tidak hanya itu, saya juga mewakili Indonesia menjadi timnas Bridge Junior yang berkompetisi pada 17 World Youth Bridge Championship di Wujiang, China. Oleh karena itu, buat teman-teman yang mau berprestasi seperti saya, yuk join UKM Bridge. UKM Bridge, semangat jadi juara. Halo semuanya, dan halo untuk calon Kesatria Airlangga 2020. Perkenalkan dahulu, nama saya Devin Rezanal Farhan, bisa dipanggil dengan Devin, dan saya dari UKM Bulu Tangkis Universitas Airlangga. Kalian ingin tahu lebih lanjut tentang kegiatan, program kerja, divisi, dan juga prestasi, maka stay tune untuk di video ini ya. Di UKM Bulu Tangkis mempunyai beberapa divisi. Yang pertama, BPH,
BSDA, Kominfo, DTN, kepelatihan, dan yang terakhir Serpras. Dan selanjutnya, UKM Bulu Tangkis juga melahirkan beberapa prestasi yang telah dicapai. Yang pertama, juara 3 Tunggal Putra Macung Olimpiade 2018. Selanjutnya, juara 2 Ganda Campuran Perorangan Liga Mahasiswa Regional 2018. Juara 3 Tunggal Putra Perorangan Liga Mahasiswa Regional 2018. Selanjutnya, juara 1 UNER Open Tunggal Putra Umum 2019. Juara 2 Tunggal Putra Perorangan Liga Mahasiswa East Java Conference 2020. Selanjutnya, di UKM Bulu Tangkis Universitas Airlangga juga mempunyai beberapa kegiatan dan juga proker atau program kerja. Yang pertama, ada Welcome Party atau Welpar. Yang kedua ada Upgrading. Yang ketiga ada ABC atau Airlangga Badminton Championship. Selanjutnya ada Display UKM, Magang PUKM, UO atau UNAR Open, Rektor Cup, dan yang terakhir ada Smash. Dan itu adalah gambaran dari UKM Bulu Tangkis Universitas Airlangga. Don't forget to join with us, UKM Bulu Tangkis Universitas Airlangga. Halo semuanya, salam Gens Unasumus. Kita satu saudara. Kami dari UKM Catur Universitas Airlangga. Perkenalkan, saya Alfa, saya sebagai ketua. Saya Jinda sebagai kepala Departemen PSDM. Yuk kenalan lagi dengan UKM Catur lebih dalam. Airlangga Cistim atau disingkat dengan ACT punya struktur kayak gini nih. Ada pembina yaitu Pak Eko. Dan juga ada pelatih dan pengurus inti seperti ketua, wakil, bendara, dan sekretaris. Nah, di ACT ini ada beberapa departemen tuh. Yang pertama ada pengembangan sumber daya manusia, ada pengembangan minat dan bakat, ada komunikasi dan informasi, dan ada kewirausahaan. Halo, di sini kita akan menjelaskan tentang apa saja sih kegiatan yang ada di UKM Catur, yaitu seperti latihan rutin, sparring bersama universitas lain, dan juga adanya diklat untuk mempererat hubungan kita semua. Dan proker akbar ACT tahunan, yaitu adalah ACT, yaitu Airlangga Chess Turnamen, yang dimana turnamen yang diadakan antar UNIF dan diadakan dalam skala nasional. Demikian adalah proker-proker ACT. Berikut ini merupakan juara-juara yang pernah diperoleh oleh UKM Catur, yaitu juara 3 Kejur Prof Jatim, juara 2 Catur Standar Prof Jatim, juara 3 Catur Rapid Prof Jatim, juara 2 Catur Bliss Prof Jatim, juara 1 Monash University, dan ranking 7 Catur Polban. Gimana? Kalian udah gak usah pikir dua kali deh kalau misalkan mau gabung sama kami. Kalau misalkan kamu tertarik buat join sama kami tapi masih minder sama kemampuan bermain catur kamu, tenang aja karena di sini kita bakal berlatih bareng sama teman-teman semua. Oh iya, selain kita bakal bermain catur, di sini kita juga bisa untuk berorganisasi bareng-bareng. Dan selain itu, kalau misal kalian ingin membangun relasi sama teman-teman di luar prodi kalian, itu bisa banget loh. Gimana? Udah siap buat mengukir prestasi di UKM Catur ini? Yuk, connect with us! Caranya gampang banget, kalian bisa ngelihat IG kami yaitu di Airlangga Chess. Atau kalau misalkan kalian punya pertanyaan lebih lanjut, kalian juga bisa hubungin ke nomor WA di sini. Itu dia, terima kasih dan sampai jumpa.
Satria Sri Kandi Airlangga. Jaya Airlangga. Baik Satria Airlangga, saya Amal, Ketua UKM Panahan UNER. Selamat datang di UKM Panahan. Unit Kegiatan Mahasiswa Panahan Universitas Airlangga atau yang sering disebut dengan UKM Panahan UNAIR telah berdiri sejak tahun 2014 sebagai wadah pengembangan minat dan bakat, khususnya olahraga bidang panahan. UKM Panahan UNAIR sendiri telah menciptakan banyak atlet yang berkompeten, baik regional maupun internasional. UKM Panahan UNAIR merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk membentuk mahasiswa aktif, produktif, berwawasan luas, profesional di bidang olahraga, bersifat dinamis dan kepedulian sosial, serta menjadi wadah untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa Universitas Airlangga, khususnya di bidang panahan. UKM Panahan merupakan salah satu dari 13 UKM yang termasuk dalam divisi olahraga di unit kegiatan mahasiswa Universitas Airlangga. UKM Panahan terdiri dari pengurus harian dan anggota, di mana anggota nantinya akan dipilih melalui perekrutan anggota baru, sedangkan untuk pengurus akan dipilih oleh pengurus pada tahun sebelumnya. Adapun kegiatan UKM Panahan antara lain latihan rutin yang dilakukan setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, latihan fisik, perlombaan baik eksternal maupun internal, meet and share antara pengurus dan anggota, pendelegasian event eksternal maupun internal, studi banding dan latihan bersama dengan unit kegiatan mahasiswa di bidang panahan lainnya, serta pekan rekreasi. Olahraga. Halo, perkenalkan, saya Nazilatul Maufiroh dari UKM Sepak Bola Universitas Airlangga. Apa kabar nih teman-teman? Pastinya baik-baik saja kan? Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang di Universitas Airlangga. Di sini saya ingin memperkenalkan UKM Sepak Bola, yaitu UKM Sepak Bola merupakan suatu wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan bakatnya di bidang olahraga, yaitu sepak bola dan futsal. UKM Sepak Bola disatukan pada tanggal 1 September 1998 dengan dinamakan UKM Sepak Bola Universitas Airlangga. Prestasi UKM Sepak Bola Universitas Airlangga: juara 3 Liga Futsal Airlangga tingkat nasional, juara 4 Mizuno Cup tingkat nasional, juara 4 UGM FC tingkat nasional, juara 1 Pemuda Regional Jawa Timur, juara 2 Futsal Liga Mahasiswa Regional Jawa Timur. Kegiatan UKM Sepak Bola Universitas Airlangga. Liga Futsal Airlangga merupakan event yang diadakan UKM Sepak Bola yang bersifat eksternal dan merupakan event berskala nasional atau Jawa. Rektor Cup merupakan event internal antar fakultas di Universitas Airlangga untuk mempererat silaturahmi dan juga menemukan bibit baru pemain futsal UNAIR. Latihan rutin merupakan futsal putra, futsal putri serta sepak bola yang diadakan minimal 2 kali dalam seminggu
dan sparring yang diadakan minimal 1 kali dalam 2 bulan. Mengikuti turnamen tingkat regional dan nasional. Berkompetisi dalam berbagai turnamen sebagai bentuk dari aktualisasi latihan rutin. Welcome Party, Diklat, dan Upgrading merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengurus serta mempererat hubungan antar pengurus dan pemain. Display Pancatirta merupakan ajang promosi UKM sepak bola dalam menarik minat mahasiswa baru untuk bergabung dengan UKM. Magang Mahasiswa Baru merupakan sebuah acara yang diselenggarakan setiap tahunnya dalam memperkenalkan UKM sepak bola kepada mahasiswa baru. Demi Prabu Airlangga, bisa jaya juara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfian dan teman saya Azir. Kami dari perwakilan UKM Softball Universitas Airlangga. Yuk, mari kita lihat UKM Softball seperti apa. Yuk. Halo semuanya. Aku di sini bakalan kenalin kalian tentang UKM Softball Universitas Airlangga. UKM Softball Universitas Airlangga berdiri pada tanggal 21 Juni 1992 dan diresmikan pada tanggal 3 Mei 1999. UKM Softball sudah berakreditasi ALO. UKM ini memiliki proker terbesar berskala nasional, yaitu Airlangga Cup, yang sekarang telah aktif diadakan setiap 2 tahun sekali. Selain sering berpartisipasi dalam turnamen berskala regional dan nasional, UKM Softball juga memiliki organisasi sebagai wadah untuk mahasiswa mengembangkan diri. UKM Softball Universitas Airlangga sudah banyak meraih prestasi selama ini. Nah, pastinya ada sesosok pelatih yang berjasa dalam membantu UKM Softball meraih prestasinya selama ini. Berikut ini adalah prestasi UKM Softball dalam kurun waktu 2018 hingga 2019, diantaranya juara 1 Putri Airlangga Cup 2019 Nasional, juara 3 Putri Liga Softball Mahasiswa Jawa Timur, juara 3 Putri Liga Softball Mahasiswa Jawa Timur tahun 2018, juara 2 Putra Airlangga Cup tahun 2019 Nasional, juara 2 Putra Liga Softball Mahasiswa Jawa Timur. Nah, buat kalian yang belum mengerti tentang softball, tenang aja. Di sini kalian pasti diajarin bagaimana cara bermain softball dari awal. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo join UKM Softball. Perkenalkan sebelumnya teman-teman, nama saya adalah Erik Wilson Bisa. Pada tahun ini, saya merupakan perwakilan dari UKM Tenis Lapangan. Nah, pasti sudah pada penasaran kan kegiatan dan prestasi macam apa yang telah kita raih sebelumnya? Yuk dicek video berikut ini. Welcome Party. Nah, di Welpar ini pertama kali anak-anak maba berkumpul. Karena baru awal-awal, kegiatan yang dilakukan adalah sharing tentang UKM, pengurus UKM, dan prestasi UKM itu sendiri. Nah, gak mengenai UKM itu aja, tapi kita juga menjelaskan syarat-syarat lulus bagi adik-adik maba dalam menjalani magang UKM. Nah, jadi ditunggu ya keseruannya. Latihan perdana adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan anggota UKM baru sesuai dengan kemampuan bermain tenisnya, agar mempermudah anggota untuk meningkatkan skillnya sesuai dengan tingkatannya. Latihan rutin adalah aktivitas yang selalu dilakukan pada hari Senin hingga hari Jumat, pukul 5 hingga 9 malam di tenis lapangan Universitas Airlangga. Pada kegiatan ini, akan dilatih setiap anggota UKM tenis lapangan untuk meningkatkan skill dalam bermain tenisnya sesuai dengan kemampuannya. Terdapat pelatih yang akan mengajari anggota UKM dan biasanya akan dilaksanakan games antar anggota 1 jam sebelum waktu latihan selesai. Makrab atau malam keakraban adalah acara tahunan yang dilakukan oleh UKM tenis lapangan sebagai sarana bonding antar anggota UKM tenis lapangan yang baru. Kegiatan apa aja sih yang bakal dilakukan di makrab? Jadi, waktu makrab nanti bakalan ada games yang
yang membuat kita bisa bonding dan pastinya seru abis. Jadi, tunggu apa lagi? Join UKM Tenis Lapangan. Salah satu program kami dalam upaya memperluas relasi serta menambah pengalaman adalah melakukan pertandingan persahabatan. Salah satunya, pertandingan persahabatan adalah dengan Institut Teknologi Surabaya. Rektor Cup adalah agenda tahunan yang diadakan untuk seluruh mahasiswa dari berbagai fakultas Universitas Airlangga yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga. Salah satunya adalah tenis lapangan. Setiap fakultas dapat mengirimkan perwakilan untuk mengikutinya. UKM Tenis Lapangan sangat berperan dalam pelaksanaan Rektor Cup cabang olahraga tenis lapangan. Tidak terbatas dalam negeri, UKM Tenis Lapangan UNER juga pernah mengirimkan perwakilan ke Malaysia dalam event UITM Sport Festival yang diadakan oleh Universitas Teknologi Mara Malaysia. Halo semuanya, perkenalkan, saya Dito dari perwakilan UKM Tenis Meja Universitas Airlangga. Nah, di sini saya mau menampilkan beberapa kegiatan yang ada di UKM Tenis Meja Universitas Airlangga. Berikut kompilasi videonya, selamat menonton. Kegiatan pertama yaitu serah terima jabatan yang biasanya kami lakukan setiap awal tahun. Kedua adalah latihan rutin yang kami laksanakan pada hari Senin dan Rabu di Aula Student Center Lantai 3. Dan yang ketiga ini adalah event terbesar kami yaitu Airlangga Open yang kami laksanakan setiap tahunnya. Dan yang keempat ini adalah di sebuah UKM yang biasanya dilakukan di Student Center. Nah, yang kelima yaitu si Yugen, yaitu menghadiri wisuda para anak UKM. Ya, itulah 43 unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Airlangga. Menarik bukan? Setelah ini akan ada live streaming dari setiap unit kegiatan mahasiswa. Untuk itu, jangan lupa ikuti infonya di Instagram kami UKM UNER. Di sana akan ada info mengenai jadwal live stream dari setiap UKM dan juga beberapa peraturan serta persyaratan yang kalian butuhkan untuk mengisi presensi akhir yang linknya tertera pada bio Instagram kami UKM UNER. Tetap semangat ya! UKM UNER, semangat jadi juara!